Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tugas individu pada mata kuliah pengembangan bahan ajar PAI, yakni pada kelas 9 KD 13. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Sofyan Asrin, NIM 210 1116. Pada kelas 9 SMP atau setara, yakni KD 13, di sana di KD-nya yaitu tentang sejarah tradisi Islam Nusantara. Ada 4 pokok yang saya akan sampaikan pada KD ini. Yang pertama yaitu tradisi Nusantara sebelum Islam. Terus yang kedua, akulturasi budaya Islam. Yang ketiga, tradisi Islam di Nusantara. Dan keempat, hikmah tradisi Islam Nusantara. Jadi, keempat pokok materi ini akan saya sampaikan satu persatu dan akan saya jelaskan dengan berbagai contoh dan pengertian yang akan saya paparkan. Yang pertama, ini tradisi Nusantara sebelum Islam. Maksudnya di sini adalah di Indonesia atau di Nusantara, jauh sebelum datangnya Islam, nenek moyang kita dulu sangat menganggap berbagai keyakinan. Contohnya seperti gambar di samping, yakni contoh sesajen. Sesajen untuk beribadatan nenek moyang kita terdahulu. Mereka menyajikan sesajen untuk leluhur atau jin yang mereka yakini. Dan pengertian tradisi Nusantara sebelum Islam, yakni sangat kental dengan kebudayaan Hindu juga dan Buddha yang berpadu dengan kepercayaan asli Nusantara, yakni yang saya katakan tadi, animisme dan dinamisme, yaitu kepercayaan kepada benda-benda dan ruh nenek moyang. Sangat berpengaruh pada pola kehidupan masyarakat. Banyak upacara ritual dilakukan sebelum melakukan kegiatan tertentu, seperti ritual sebelum melakukan hajatan, sunatan, perkawinan, kematian, dan lainnya. Seperti gambar di bawah, yaitu tradisi menyiapkan sajian menyembah tempat-tempat yang dianggap keramat oleh terdahulu. Jadi nenek moyang kita zaman dahulu sangat meyakini bahwa pohon atau tempat-tempat tertentu memiliki hal mistis, sehingga mereka berkeyakinan bahwa hal tersebut adalah suatu hal yang harus mereka yakini. Lalu materi pokok yang kedua yaitu akulturasi budaya Islam.
Jadi, akulturasi budaya Islam adalah sebuah perpaduan antara dua kebudayaan Islam atau lebih yang menghasilkan budaya baru namun tidak menghilangkan budaya asli. Contohnya yakni bangunan Masjid Menara Kudus yang identik dengan kebudayaan Hindu. Jadi, akulturasi adalah sebuah perpaduan antara budaya yang satu dengan budaya yang lainnya. Itulah yang dinamakan dengan akulturasi budaya. Jadi, contohnya pada gambar tersebut adalah adanya perpaduan antara kebudayaan Hindu dengan kebudayaan Islam, sehingga menciptakan sebuah bangunan yang sangat indah dan bernilai budaya yang sangat tinggi. Itulah mengapa banyak sekali di masyarakat Indonesia mempunyai budaya dan nilai budaya yang berbagai macam jenisnya. Lalu jenis-jenis seni budaya, akulturasi budaya Islam. Jadi dalam perpaduan budaya banyak sekali jenisnya. Yang pertama itu seni ukir kaligrafi, yakni menulis indah dengan merangkai huruf-huruf Arab atau ayat suci Al-Quran, hadis, asma Allah SWT. Seni ukir kaligrafi merupakan bentuk seni budaya Islam yang pertama kali ditemukan. Bahkan seni kaligrafi menandai masuknya Islam di Indonesia. Lalu yang kedua, seni musik, yakni seni menyusun suara atau bunyi. Pada awal perkembangan, musik Islam hanya mengenal alat sederhana seperti rebana, seruling, dan beduk. Kemudian saat ini alat tersebut terus berkembang mengiringi berbagai penampilan seni suara seperti hadrah, kasidah, kamus, dan nasyid. Lalu yang ketiga yakni seni tari. Dalam pandangan Islam, segala macam bentuk seni harus menggambarkan tauhid. Demikian juga dalam seni tari yang banyak dipengaruhi oleh corak budaya Islam. Tujuan seni tari bagi para seniman muslim adalah untuk menegakkan ajaran tauhid. Banyak seni tari yang bernuansa Islam yang sekarang berkembang di Indonesia, seperti tari Saman dari Aceh, tari Zapin dari Riau, dan tarian dalam Marawis, dan lain-lain. Lalu yang keempat, seni pertunjukan wayang, yaitu perpaduan kebudayaan Jawa dengan unsur orang Jawa. Wayang bukan hanya sebagai tontonan, tetapi juga wajangan dengan yang menjadi filsafat hidup orang Jawa. Lalu selanjutnya seni lukis. Para seniman melakukan upaya kompromistis dengan kebudayaan sebelumnya, seperti hiasan dengan motif stilasi binatang dan manusia, dipadukan dengan huruf Arab, baik dalam penerapan elemen estetis pada masjid, penggarapan seni kriya, lukisan, atau kaligrafi. Seni lukis Islam di Indonesia ditemui dalam gambar atau ilustrasi dari naskah buku, serta dalam hiasan kaligrafi. Selanjutnya seni sastra, yakni berasal dari perpaduan sastra, pengaruh Hindu, Buddha, dan sastra Islam yang banyak mendapat pengaruh Persia. Dengan demikian, wujud akulturasi dalam seni sastra tersebut terlihat dari tulisan yang dipergunakan, yaitu menggunakan huruf Arab Melayu. Bentuk seni sastra yang berkembang adalah hikayat, babat, dan suluk. Terakhir yaitu seni bangunan, yaitu wujud akulturasi seni bangunan terlihat dalam bangunan masjid kuno, istana, dan bangunan makam atau hiasan. Itu adalah bentuk-bentuk akulturasi dengan jenis-jenisnya yang memiliki macam-macam akulturasi.
Lalu selanjutnya materi pokok yang ketiga itu tradisi Islam di Nusantara. Tradisi Islam di Nusantara yakni kebiasaan yang dilakukan turun-temurun oleh masyarakat dan di dalamnya mengandung ajaran-ajaran Islam, contohnya seperti tradisi lebaran ketupat, tradisi gerebek di Jawa dan lain-lain. Jadi tradisi Islam di Nusantara ini berbagai macam, dari Sabang sampai Merauke itu memiliki banyak sekali tradisi. Contohnya yakni digambar. Yang pertama itu gambar orang gerebek di Jawa. Gerebek ini adalah artinya memperingati. Jadi di Jawa banyak sekali peringatan-peringatan yang dilakukan oleh masyarakat di sana untuk memperingati hari-hari besar ataupun acara-acara besar. Terus gambar kedua yaitu lebaran ketupat, yakni orang-orang masyarakat Indonesia umumnya akan membuat ketupat untuk memperingati hari lebaran ketupat. Biasanya hari lebaran ketupat ini dilakukan seminggu setelah Idul Fitri. Jadi dari dulu masyarakat Indonesia sangat antusias dengan lebaran ketupat. Itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah SWT telah memberikan umur dan rezeki yang panjang dan luas. Selanjutnya yaitu jenis-jenis tradisi Islam di Nusantara. Seperti yang saya katakan tadi, dari Sabang sampai Merauke banyak sekali tradisi-tradisi yang terdapat di masyarakat Indonesia. Yang pertama contohnya yaitu tradisi Islam di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa ini sangat banyak tradisi, karena di sanalah berbagai macam suku bisa mendapatkan tradisi. Contohnya tadarusan Al-Quran, mudik halal bihalal, upacara sekaten atau gerebek maulud, tumplak wajik, rajaban, dugderan atau dandangan, ngabuburit, selikuran, nyadran, lebaran ketupat, gerebek besar di Demak. Jadi ini adalah tradisi-tradisi yang dilakukan mayoritas Islam di Pulau Jawa. Mereka memiliki banyak sekali tradisi. Selanjutnya tradisi Islam di Pulau Sumatera, seperti Batagak Panghulu, Batagak Rumah, Hitan, Manata Konde, Tabuik, adat Melayu, Akikah, tradisi Rabu Kasan. Itu adalah tradisi-tradisi yang ada di Pulau Sumatera. Selanjutnya tradisi Islam di Pulau Kalimantan. Banyak sekali tradisi yang ada di Pulau Kalimantan. Contohnya itu tradisi Bayun, Batamat Al-Quran, Maulid Basah, Badapatan, Perang Meriam Karbit, Nanggo, dan Kerobok Maulid. Nah, itu adalah contoh-contoh tradisi yang ada di Pulau Kalimantan. Selanjutnya tradisi Islam di Pulau Sulawesi. Contohnya upacara adat Ammateang, Mabara Sanji, dan Pawai Obor. Selanjutnya yaitu tradisi Islam di Pulau Maluku. Contohnya yaitu Kolano Uci Sabia dan berbuka puasa dengan asida. Itulah jenis-jenis contoh tradisi Islam di Nusantara yang turun-temurun dilakukan oleh masyarakat Islam di Indonesia.
Selanjutnya, materi yang keempat yaitu hikmah tradisi Islam Nusantara. Jadi, dengan adanya tradisi-tradisi Islam di Nusantara dapat memberikan hikmah atau nilai positif yang terkandung di dalamnya. Adapun hikmahnya yang pertama yaitu semakin menguatkan pondasi keagamaan berupa ajaran tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kita melakukan tradisi-tradisi tersebut, kita akan bisa menguatkan pondasi keagamaan kita agar kekuatan ajaran tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala terbentuk dan menjadi kuat. Lalu hikmah yang kedua, semakin meyakini bahwa ajaran Islam dapat mengakomodir nilai-nilai sosial budaya masyarakat. Jadi dengan adanya ajaran Islam itu dapat mengakomodir atau memberikan nilai-nilai sosial yang positif bagi masyarakat Indonesia. Lalu yang ketiga, semakin membuat hati tentram dengan agama Islam karena ajarannya yang mencakup berbagai aspek-aspek kehidupan. Dengan tradisi-tradisi yang berbagai macam bentuknya, itu dapat membuat hati kita tentram. Karena ajaran Islam itu rahmatan lil alamin, yaitu rahmat bagi seluruh alam. Lalu yang keempat yaitu semakin menghargai dan menghormati para pejuang Islam yang telah menciptakan tradisi dan budaya Islam seperti nilai persatuan, nilai persaudaraan, dan nilai-nilai positif lainnya. Jadi dengan adanya tradisi-tradisi Islam di Indonesia yang berbagai macam dan berbagai bentuk ini, itu bertujuan untuk menguatkan persatuan di antara umat Islam, persatuan di antara masyarakat Indonesia, dan menguatkan nilai persaudaraan dan menguatkan nilai-nilai yang lainnya. Lalu yang terakhir adalah mendorong untuk lebih terbiasa berpikir kritis untuk bersikap terhadap tradisi yang sesuai dengan Islam dan juga terhadap tradisi yang tidak sesuai dengan Islam. Jadi maksudnya di sini adalah kita sebagai umat Islam bisa berpikir kritis, bisa berpikir lebih dalam terhadap bentuk-bentuk tradisi yang ada di masyarakat Indonesia. Apakah tradisi tersebut sesuai dengan ajaran Islam ataupun tidak sesuai dengan ajaran Islam. Itu adalah bentuk sikap kritis kita sebagai umat Islam Indonesia yang cerdas dan berintelektual. Sekian dari saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.